Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal fajr wa layalin 'ashr. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga. Semoga dengan kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu bersyukur dengan meningkatkan amal saleh, amal ibadah kita dalam setiap aktivitas kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kaum muslimin muslimat yang masih konsisten dalam menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya yang akan memperoleh syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, tak terasa kita sekarang sudah berada di bulan Zulqa'dah dan hampir mendekati akhir ya. Akhir Zulqa'dah. Sekarang sudah tanggal 22 ya, 22 Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Zulhijjah insyaallah. Nah, karena itulah dalam kajian ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amalan apa saja yang disyariatkan, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di muqaddimah tadi saya sampaikan surat Al-Fajr, ya, ayat 1 dan 2. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin 'ashr, dan demi malam-malam atau hari-hari yang 10. Para mufassir, di antaranya juga Ibnu Katsir, menyatakan bahwa hari-hari yang 10 itu yang dimaksud adalah hari-hari 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Nah, ini merupakan hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Zulhijjah ini termasuk Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram, ya, atau bulan-bulan yang suci di dalamnya. Ini disebut dalam ayat Al-Qur'an juga ya. Kemudian di surat At-Taubah ya. Kemudian di hadis ini sebagai penjelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci. Ya, 3 diantaranya berturut-turut,
yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Nah, jadi Dzulhijjah yang saya kasih tanda merah ini bagian dari Ashhurul Hurum. Tradisi masyarakat sebelum Islam datang, ya ternyata mereka kaum jahiliyah itu sudah menghormati ya dengan Ashhurul Hurum ini. Sampai dalam kondisi mereka bertempur pun, ya peperangan antar suku, mereka berhenti demi menghormati bulan-bulan haram ini atau bulan-bulan yang suci ini. Nah, para ulama kemudian menegaskan bahwa ya bulan Zulhijjah di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Bulan-bulan haram ini Allah memberikan keutamaan. Ya, maka peningkatan amal-amal soleh, amal ibadah mestinya dilakukan, ya, dan upaya untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat sekecil apapun, gitu ya. Di bulan-bulan selain Zulhijjah, bulan yang haram ini, ya itu juga sudah dilarang melakukan perbuatan yang haram, apalagi di bulan-bulan yang haram ini, ya bulan-bulan yang suci ini. Maka kita jaga betul amal-amal soleh kita. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di sini Rasulullah juga bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 hari dari bulan Zulhijjah. Ini bahasa hadis ini menegaskan amal yang dicintai oleh Allah, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah. Artinya apa? Ketika dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah nanti kemudian kita ada peningkatan amal, itu adalah bagian dari upaya untuk memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di hadis berikutnya riwayat Imam Ahmad, ya, di mana Rasulullah juga bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini, gitu ya. Jadi ada dua kalimat, yang pertama amalan yang paling dicintai, kemudian yang berikutnya hari yang paling agung, dan muncul pula kalimat ya amat dicintai oleh Allah. Ya, jadi amalan-amalan yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan kata cinta itu jangan dianggap remeh gitu ya. Karena dengan cinta itu maka akan muncul ya efek yang bagus. Seorang anak yang dicintai oleh orang tuanya biasanya dia akan diberikan segala sesuatunya untuk kebaikan. Ya. Seorang istri yang dicintai oleh suaminya dia akan selalu diingat, ya. Demikian pula seorang murid mahasiswa yang dicintai sama dosen atau gurunya juga dia akan senantiasa diingat oleh Allah akan diingat oleh orang yang mencintai itu. Nah, kalau amalan-amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita pun akan memperoleh efek daripada cintanya Allah itu. Ya, kita akan diberikan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, apalagi di era pandemi sekarang ini ya, kita butuh cintanya Allah supaya kita tetap dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan-keutamaannya. Nah, lantas apa macam-macam amalan yang disyariatkan? Nah, yang pertama, amalan yang disyariatkan untuk diamalkan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah itu adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, ini kita semua sedih ya, kita semua mungkin juga mengalami harap yang sangat tinggi supaya jamaah haji dan umrah Indonesia itu bisa berjalan normal seperti sebelum-sebelumnya. Ya, nah, baik, yang berikutnya
selain haji dan umrah, ini haji dan umrah luar biasa ya. Dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Jadi orang yang bisa melaksanakan ibadah umrah dari umrah yang satu ke umrah berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, dan haji yang mabrur kata Rasulullah, laisal jaza laisalahul jaza illal jannah. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, apa amalan yang disyariatkan? Berpuasa selama hari-hari tersebut. Ya, atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Jadi kalau mau berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu bagus. Itu ya. Di sini ada anjurannya. Dalam satu hadis yang dikatakan tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai, lagi-lagi Allah sukai, Allah cintai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan setahun berpuasa. Ya, 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini para ulama menerangkan maksud puasa di awal bulan Zulhijjah yakni berpuasa pada hari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari ditambah dengan tanggal 9-nya yaitu hari Arafah. Kenapa dipisahkan? Karena Arafah memiliki keistimewaan lebih dibandingkan yang 1 sampai 8 itu. Ya, hari Arafah yaitu tanggal 9-nya. Jadi kalau bapak-bapak mau memulai puasa tanggal 1 Zulhijjah berarti Sabtu depan hari Ahadnya. Hari Ahad itu sudah tanggal 1 Zulhijjah insyaallah. Ya, jadi hari Ahad depan, Ahad besoknya lagi itu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Itu sudah mulai melakukan ibadah saum ya sampai 1 hari sebelum Idul Adha. Nah, sekiranya berat menjalankan yang 9 hari itu, yang 8 hari atau 9 hari itu, jangan sampai ditinggalkan yang tanggal 9. Ya, tanggal 9 hari Arafah ini memiliki keistimewaan yang Masya Allah luar biasa. Ya, kata Rasulullah, siyamu yawma Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu wallati ba'dah. Ya, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun ya sebelum dan sesudahnya. Dosa sebelumnya setahun dihapus, dosa sesudahnya juga dihapus. Tentu ini adalah dosa-dosa yang kecil ya. Dosa besar nanti ada hadnya tersendiri. Nah, yang berikutnya disunahkan adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Ya, jadi diperintahkan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kalau yang pergi haji jelas ya mereka dihiasi dengan zikrullah setiap harinya. Nah, yang tidak pergi haji yang ada di negeri selain Arab ya, di negeri selain Mekah Madinah ini disunahkan untuk memperbanyak zikir ya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah sambil nyantai senandung ya Allahu Akbar. Ya subhanallah walhamdulillah ya dan seterusnya dilakukan zikir ya. Kemudian tilawahnya juga ditingkatkan, syukur-syukur tanggal 1 sampai 10 itu bisa khatmul Quran masyaallah. Ya, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Bukhari menuturkan bahwa saking pentingnya memandangkan kalimat zikir yaitu Ibnu Umar keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Jadi takbir Allahu Akbar ya, kayak lebaran itu ya. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat tentu di sini taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa ya. Itu jelas tadi sudah kita sampaikan, dijaga betul amalan kita. Yang kelimanya adalah banyak beramal soleh ya, salatnya, fardunya yang lebih bagus dibanding hari-hari sebelumnya. Kemudian sedekahnya ini yang sehobi bersedekah, manfaatkan ya, yang sudah terbiasa sedekah 1 sampai 10 ini tingkatkan sedekahnya, jihadnya,
membaca Al-Qur'annya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana hadis yang pertama tadi. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari-hari lainnya, meskipun merupakan amal ibadah yang utama. Nah, jadi kita dianjurkan untuk banyak beramal kebaikan, yang membantu tetangga, nolong orang, ya, apalagi dalam kondisi masyarakat banyak mengalami kesulitan. Sedikit pun yang kita keluarkan itu akan mengandung nilai yang besar, utama di sisi Allah. Banyak beramal soleh. Yang keenam, disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak, ya. Takbir mutlak itu di sini yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai sholat id, ya. Itu dilakukan untuk takbir. Ada pula yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Makanya kalau hari raya Idul Adha, ya, tanggal 10, 11, 12, 13 sampai hari-hari tasyrik itu setelah selesai sholat 5 waktu dianjurkan untuk menggemakan takbir. Nah, itu namanya takbir muqayyad, ya, yang tertentu dikaitkan dengan sholat fardu yang dilakukan. Ini betapa fadilahnya, ya, mengagungkan kalimat takbir. Tapi kalau di hari raya Idul Fitri kan tidak dilakukan itu, ya. Kenapa? Karena tidak ada panduannya, ya, di sini di dalam aturan Islam. Ya, walaupun boleh-boleh saja, ya, mengumandangkan kalimat takbir juga bagus gitu. Nah, yang ketujuh adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Ya, ini sudah biasa kita lakukan. Dan yang kedelapan adalah berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan bahas tentang kurbannya ini, ya, kurban. Ya. Tentang kurban ini adalah amalan yang utama, ya, ya. Amalan yang utama yang dilakukan tadi tanggal 1 sampai 10, terutama ini karena kurban dilakukannya tentu pada tanggal 10-nya atau tanggal 11, 12 dan 13 di hari-hari tasyrik. Nah, perintah tentang kurban itu Allah sebut di dalam Al-Qur'an surat yang terpendek, ya. Mungkin ini surat menjadi surat langganan, ya, bagi bapak-bapak, ya. Surat langganan. Kenapa sering dibaca di dalam sholat kita, ya. Nah, perintahnya ini fasholli li rabbika wanhar, ya. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Kita mulai saja dari surat pertamanya, ayat pertamanya. Nah, ayat pertamanya adalah inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Nah, Allah kasih nikmat ke kita itu banyak sekali, gitu, ya. Nah, ini ayat ini diturunkan ada asbabun nuzul, di mana orang-orang kafir itu luar biasa melakukan pembulian, penghinaan, ingin menjatuhkan mental Nabi, ya, dengan ungkapan salah satunya adalah dalam beberapa tafsir ini umatnya Muhammad itu adalah umat yang terbelakang, umat yang miskin, umat yang enggak beruntung, ya, yang rezekinya terputus, gitu kan. Ya, yang masuk Islam aja orang-orang miskin semua, ada budak, ya, orang-orang yang lemah, gitu. Nah, propaganda ini sedikit melemahkan mental Nabi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai motivasi. Ya, kamu enggak sedikit nikmatnya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Sampai di penghujung ayat inna syani'aka huwal abtar, ya. Justru sungguhnya mereka yang menghinamu itu, yang merendahkan kamu itu adalah mereka yang putus nikmat, kata Allah, ya. Bukan kamu yang putus nikmat, tapi mereka yang putus nikmat.
Nah, betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah. Ini ayat ini menegaskan fasholli li rabbik, maka solatlah kamu karena Tuhanmu. Jadi kita solatnya yang bagus, berkualitas sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, solat yang bagus, yang benar ya tentu menteladani Rasulullah. Yang fardu dikerjakan di masjid. Ya, mengerjakannya di masjid itu ya on time, ya sampai dimotivasi menunggu saja orang mau sholat itu sudah dihitung pahala sholat. Ya. Nah, kemudian memperoleh takbiratul ihramnya imam itu merupakan kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Nah, kalau ingin dapat kesempurnaan berjamaah, dapat takbiratul ihramnya imam. Kalau dapat takbiratul ihramnya imam, ya abah kan gitu kan, di awal sudah ada di sini gitu kan, ya jadi mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Nah, ini bagian daripada mensyukuri nikmat Allah, ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya dilakukan, baik duhanya, rawatibnya, kemudian sampai tahajudnya itu dioptimalkan. Ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua atas nikmat yang banyak yang Allah berikan adalah wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ini menarik Bapak dan hadirin ya. Perintah pentingnya berkurban ini beriringan dengan sholat. Ada yang kemudian menegaskan kalau sholat itu dipentingkan maka kurban pun juga dipentingkan, gitu ya. Jadi sana. Kemudian pengertian kurban jelas di sini, kurban berasal dari kata qoroba, yaqrobu kurban, artinya pendekatan diri. Sedangkan maksudnya adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi apa yang kita sembelih, apa yang kita lakukan, kita keluarkan duit untuk memberi hewan kurban atau patungan sapi, ini bagian upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagai syukur kita kepada Allah. Makanya bersyukurlah kepada teman-teman yang sudah mendaftarkan diri untuk pengurban, atau yang sudah mempersiapkan diri berkurban di tempat lain umpamanya gitu ya. Ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Nah, kemudian Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah lain udhiyah. Udhiyah itu sembelihan. Maka ada istilah hari raya Idul Adha, ya, hari raya penyembelihan. Nah, adapun makna secara istilah, binatang ternak yang disembelih di hari-hari nahar, ya, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu, ya. Ya. Baik, kemudian keutamaannya nih langsung, ya, biar kita makin termotivasi. Satu hadis mengatakan tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar, hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban, ya. Jadi yang dicintai oleh Allah mengalirkan darah kurban. Yang dimaksud mengalirkan darah kurban adalah ya berkurban itu, ya. Nah, hukum kurban. Yang pertama pendapat ulama ya dalam beberapa kitab ya, termasuk Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rushd, ya, di sana menyatakan wajib bagi orang yang berkelapangan, ya, yang punya kesempatan, ya, yang ada duitnya, itu wajib hukumnya. Itu menurut satu pendapat. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah, guru Imam Malik, ya. Kemudian Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Kemudian Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik dan Imam Ibnu Taimiyah. Ya, ini menyatakan wajib. Ya, nanti kita lihat dalilnya kenapa wajib gitu. Salah satunya tadi keumuman ayat tadi, perintah ya, kurban diperintahkan dan beriringan dengan sholat. Kemudian yang kedua, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, sangat dikuatkan. Ya, jadi kalau bicara sunnah muakkadah itu ya adiknya wajib gitu, ya. Jadi umpamanya sholat qiyamul lail bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah muakkadah, gitu ya. Nah, jadi sunnah yang sangat dikuatkan. Ya, kalau tidak ada halangan-halangan tertentu itu diutamakan untuk dilakukan.
Nah, ini sunnah muakkadah ini pendapat dari mayoritas ulama, ya, jumhurul ulama menyatakan sunnah. Madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm dan mayoritas ulama generasi salaf sekarang, ya, itu menyatakan, ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jangan dimaknai nanti sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, lantas diambil ujungnya saja. Karena tidak apa-apa, maka ya nggak apa-apa lah, ya, kalau tidak berkurban walaupun sebenarnya duitnya ada, gitu. Dalil yang mengatakan wajib, nah ini dalil yang mengatakan wajib, barang siapa yang berkelapangan, ya, man wajada sa'atan li ayyudhiya, untuk menyembelih, untuk berkurban, namun ia tidak mau berkorban, ya, sayang duitnya, ya, nimbang-nimbang, ini renovasi dulu, ya, ganti mobil dulu, ganti HP dulu, ganti apa dulu, atau kurban dulu, ya, pilih kurbannya disampingkan. Nah, ini kategorinya yang ini nih, ya, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Jadi kalau bahasa pemulangnya, bahasa pondok petirnya, lo punya kemampuan berkorban tapi gak mau berkorban, jangan ke masjid ini loh, nah, jangan ke sini masjidnya, sono sholatnya di sono aja. Ini Nabi sampai memberikan warning seperti itu, ya, betapa pentingnya kurban. Nah, dalil yang mengatakan sunnah, jadi itu dalil tadi yang menjadikan dasar hukumnya wajib. Nah, ini yang menyatakan hukumnya sunnah, ini banyak sekali hadis-hadisnya. Ada beberapa yang kita kutip di sini. Di mana Abu Mas'ud Al-Ansori, beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Ya, nah, ada lagi hadis yang nggak saya cantumkan di sini, di mana Rasulullah menyatakan, kutiba alayyan nahr, bagi saya kurban itu wajib, kata Rasul, ya, tapi wa sunnatul lakum, dan itu sunnah bagimu. Nah, pernyataan inilah yang kemudian menjadi dasar hukumnya sunnah. Nah, Ibnu Hazm berkata tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ini disebut dalam fikih sunnah, ya, dan juga dalam Taudhihul Ahkam. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari polemik perbedaan pendapat wajib atau sunnah, ya, itu adalah amalan yang memiliki keutamaan, ya, yang tadi meraih cintanya Allah, ya. Kalau sudah Allah memberikan cinta kepada kita, maka efeknya adalah keberkahan dalam hidup kita. Nah, kemudian ini ada nasihat, ya, yakinlah bagi mereka yang berkurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya kurban yang dia keluarkan. Karena setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat yang berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Ya, ayat Quran juga ada yang menjelaskan itu, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yakhlifuh, gitu, ya. Jadi apa yang sudah diinfakkan dalam kebaikan itu, maka nanti Allah, ya, dia Allah akan mengganti, ya, akan mengganti, bahkan gantinya pun akan lebih bagus, ya. Tapi ketika kita beribadah, niatannya jangan itu, ya, jangan mudah-mudahan diganti sama Allah. Tapi niat yang paling ideal adalah ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya itu. Nah, ini doanya malaikat setiap hari datang dalam kehidupan kita, Bapak, ya. Apa doanya? Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak. Mengamalkan ayat hadis ini, ada yang kemudian tiap hari begitu bangun langsung rogoh koceknya, ada 5.000 masukin, ya. Atau kemudian ada juga yang datang ke masjid tuh kotak gede-gede itu kan, ada yang kemudian memasukkan infak. Kenapa? Karena termotivasi dengan hadis ini, di mana malaikat mendoakan, ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak, ya. Dan malaikat
yang kedua kemudian berdoa di sini ya, doa yang kedua dari malaikat, dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya, atau yang dimaksud menahan harta ini pelit dia ya. Makanya kepelitan akan melahirkan kebinasaan ya, kemurahan akan melahirkan keberkahan. Nah, ini ada ilustrasi yang menjadi renungan kita ya. Yang biasa merokok ini umumnya ya, satu hari merokok saja sudah satu bungkus katakanlah 13.000 ya, satu bulan itu sudah 390.000 ya, kemudian satu tahun itu sudah 4.680.000 ya. Kurban setahun sekali bilang nggak mampu, ini terlalu gitu kan. Nah kemudian ini ada juga ilustrasi yang kedua, kalau ada satu pilihan karena uangnya cuma 2,5 juta, beliin apa ya, kurban atau ganti smartphone-nya ya, ganti HP-nya yang mengikuti mode, mengikuti model gitu. Nah, sungguh ajaib, mampu membeli rokok dan HP smartphone jutaan tapi masih enggan untuk berkurban ya, ironis sekali. Ya, nah Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana masalah fikhiyahnya? Ya, ini ada ungkapan kurban di luar tempat tinggalnya. Jadi ada yang gini kan, oh saya mau kurban di kampung, saya mau kurban nih nan jauh di sana. Nah, ini ternyata para ulama fikih juga berbeda pendapat di sini. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengharamkan mengirim hewan kurban atau mentransfer uang untuk kurban lebih dari jarak 80 km ke tempat lain. Ya, 80 km di mana ya? Ya dari sini ke puncak lah ya. Nah, jadi jangkauannya malah pilih ke sono. Di sininya tidak dia diperhatikan untuk kurbannya. Nah, tapi ada korinahnya di sini, selama tidak ada maslahat yang menuntut hal tersebut ya. Oh di sini sudah banyak kemudian dikesanakan ya, berarti hukum ini ya gugur gitu kan. Nah, nggak ada maksud tertentu yang lebih bermanfaat. Yang kedua, mazhab Hanafi memakruhkan kurban lan jauh di sana, hukumnya makruh. Yang justru bagus di lingkungannya. Ada kecualinya lagi, kecuali untuk kerabat atau yang lebih membutuhkan. Oh di sana banyak ya desa-desa tertinggal, miskin, nggak ada yang kurban. Nah, itu dibolehkan ya, tidak dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Nah, ini dikutip dari fikihnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ya, dengan judul Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh ya. Itu rujukannya di situ. Nah, hewan kurban saya lewat saja ya, jelas, udah jelas. Nah, cuman ada pernyataan pertanyaan bagaimana kalau kurbannya itu berupa kuda ya. Nah, ini ada jawaban, jika seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan lain dari yang lebih mahal daripada jenis ternak tersebut, maka kurbannya tidak sah. Yang sah itu kan unta, kemudian domba, kemudian sapi. Ya, dan kemudian yang ada tekstualnya di dalam ayat ataupun hadis gitu ya. Nah, bagaimana kalau kuda? Walaupun kuda harganya lebih mahal sampai 300 real ya, maka tetap kurbannya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi ketentuan syariat ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kerbau? Ini dalam mazhab Syafi'i itu menyamakan, dan beberapa ulama yang lain menyamakan antara kerbau dengan sejenis dengan sapi. Jadi boleh ya kurban kerbau. Jadi nanti seandainya ada ini jamaah yang bawa kerbau ke sini, terima aja Pak Jamal ya. Nah. Kemudian seekor kambing untuk banyak orang gitu kan. Ini ada sebuah hadis dari Ayub radhiyallahu anhu yang mengatakan pada masa Rasulullah seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Ini diperbolehkan ya. Jadi begitu. Kemudian bahkan Nabi berkorban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih beliau mengatakan, ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Ada banyak bahasa hadisnya. Hadza minni wa min ahli ya wa min ummati ya, ini kurban dariku ya, dan kurban dari keluargaku, dan kurban pula dari umatku. Berarti ketika sudah ada kepala keluarga yang berkurban, maka istri anak-anaknya pun memperoleh fadilah daripada kurban itu.
gitu ya, atas nama keluarganya gitu. Nah ini tren, kemudian ada yang mengikuti petunjuk ini sesuai dengan teks, maka ketika berkurban ya nama bapak ini dan keluarga, karena mengikuti apa yang ada pada dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana kalau nggak begitu atas nama anak-anak dan atau mungkin yang lain gitu? Nah itu juga tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan, karena pernyataan Nabi hadza minni wa min ahli, ini dariku dan dari keluargaku, tidak ada korinah lainnya. Artinya apa? Tidak ada, kalau nggak begitu nggak boleh, tidak ada pernyataan itu. Artinya apa? Ketika di atas namakan anaknya juga itu diperbolehkan. Tapi yang afdol ya tadi, saya ini dariku dan dari keluargaku. Baik, kemudian ini ketentuan sapi untuk 7 orang udah paham, onta untuk 10 orang. Nah, ada tren di masyarakat arisan kurban kambing. Nah, ini macam-macam. Nah, para ulama pun ikhtilaf dalam persoalan ini. Persoalan arisan saja sesungguhnya sudah ikhtilaf. Ya, ada sebagian yang menyatakan nggak boleh arisan. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah dapat pertama, nanti kemudian dia hukumnya jadi hutang. Ya, kadang-kadang juga ngemplang kan gitu, peluang untuk ngemplangnya. Maka ada yang kemudian tidak membolehkan adanya arisan. Sisi lain juga ada yang membolehkan ya selama dia bisa menjaga diri, ya bisa jujur ya, bisa mengembalikan sesuai dengan ketentuan, boleh saja. Nah makanya ini arisan kurban kambing, satu pendapat mengatakan boleh karena mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban. Karena hakikat arisan adalah hutang, sebagian ulama menganjurkan untuk berkurban meskipun harus hutang. Ya, Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah mengatakan, dulu Imam Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Gitu ya. Beliau ditanya, "Kamu berhutang untuk berkurban, untuk beli unta kurban?" Ya. Kemudian beliau menjawab ketika ditanya, "Kamu kurban ini hutang ini untuk beli kurban?" Dijawab, "Saya mendengar Rasulullah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman-Nya? Kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta kurban tersebut." Nah, ini karena sahabat begitu ada anjuran ayat langsung tergerak sampai ngutang gitu ya, sampai ngutang yang seperti itu ya. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Nah, ada fatwa ulama yang bernama Syekh Utsaimin di sini mengatakan jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban. Nah, ini ya pendapat ya beliau seperti itu. Bahkan beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi kurban karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang, dan beliau jawab, jika dihadapkan dua permasalahan antara berkurban atau melunaskan hutang orang fakir, maka lebih utama melunasi hutang, lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat. Nah, jadi ada kebolehan begitu ya, bahkan diutamakan. Nah, ini kerbau tadi udah kita singgung ya. Ini dasarnya dalam beberapa kitab ya, menjelaskan kerbau sejenis dengan sapi, jadi boleh. Nah, gimana dengan urunan kurban? Ini populer biasanya di sekolahan. Ya, di sekolahan atau kemudian kantor ya yang tidak mampu berkurban ada iuran kurban. Nah, kurban adalah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syariat. Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah kurban, alias kurbannya tidak sah dan hanya menjadi sedekah biasa. Ya, nah, di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, biaya pengadaan untuk seekor kambing hanya boleh diambil dari satu orang. Ya, nah kasus tradisi kurban tersebut yang arisan itu, bukan arisan apa, urunan itu tidak dapat dinilai sebagai kurban, tapi punya nilai sedekah. Ya, jadi kalau bapak-bapak anaknya ada iuran kurban di sekolah, ya udah itu niatkan sedekah. Ada solusi yang bagus. Apa solusinya? Seluruh siswa dikondisikan agar menyumbangkan uangnya untuk salah seorang guru. Siapa gua wali kelasnya atau apa kek ya. Karyawan atau orang tertentu yang telah ditunjuk pihak sekolah. Kemudian setelah uang tersebut terkumpul pada orang tersebut atau wali kelas tadi,
dibelikanlah hewan kurban untuk dikorbankan dan pahalanya diberikan kepada seluruh siswa, guru dan karyawan. Ini kurban dariku kata wali kelas ya, dan untuk dan dari seluruh siswa, guru dan karyawan. Ini mengikuti tadi ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sebagai solusi ya, solusi secara fikihnya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah bagaimana berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ini populer ya, ada dari almarhum ini dan seterusnya. Ternyata hukumnya pun ada dinamika di sana. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Jadi orang yang sudah meninggal udah nggak diperintahkan lagi, nggak masuk sasaran ya, udah putus semuanya. Nah, berkorban jenis ini dibolehkan dan pahala kurbannya meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal. Jadi kalau anaknya berkorban, orang tua sudah meninggal, maka secara otomatis akan memperoleh itu almarhum bapaknya atau ibunya tanpa harus disebut, gitu ya. Nah, secara otomatis inilah ya Allah luar biasa ketika orang tua itu punya anak yang soleh. Apapun kebaikannya dilakukan oleh anaknya akan terkirim kepada orang tuanya secara otomatis, gitu ya. Nah, maka ditekankan di situ waladin soleh ya, doalah anak yang soleh yang mendoakan, yang dia berbuat baik ya, yang kemudian kebaikannya itu juga akan terkirim kepada orang tua. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solihah semua ya, sehingga nanti akan memberikan bantuan kita di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, berkorban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit ya, dari mayit. Jadi ini ada berkorban tapi atas nama orang yang meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Boleh enggak seperti itu? Sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa nyampe kepada mayat. Ya, ada satu hadis ya di mana sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, orang tuaku telah meninggal dunia, apa yang bisa saya lakukan?" Jawab daripada Rasulullah, "Ya kamu berinfak, bersedekah ya atas nama dia, ya untuknya gitu loh, untuknya." Nah, ini ada kebolehan di situ dalam mazhab Hambali. Namun di sebagian ulama mazhab Syafi'i menilainya tidak diperbolehkan ya, karena Rasulullah tidak pernah ya diriwayatkan berkorban untuk Khadijah yang telah meninggal. Pada Rasulullah cintanya sama Khadijah luar biasa. Enggak ini hadza minni wa min Khadijah, enggak ya, tetapi Rasul mengatakan hadza minni wa min ahli gitu ya. Nah, jadi silang pendapat ini terjadi antara mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, berkorban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berkorban untuknya. Ada wasiat, nanti kalau saya meninggal nih buat korban ya. Jadi itu wajib ya, harus dilakukan oleh anak karena itu pesan wasiat ya. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syariatnya menyatakan bagaimana umur berapakah? Di sini baik Hanafiyah, Malikiyah, ya Syafi'iyah, Hanabilah di sini menyebut kalau unta memang 5 tahun, kambing antara umur 1 sampai 2 tahun, sapi rata-rata menyatakan 2 tahun. Jadi usia 2 tahun itu dagingnya sudah lumayan bagus. Nah, yang cacat, yang tidak sah untuk berkorban jelas ini ya buta, sakit, ya pincang, ya sangat tua, ya saking tuanya sehingga sampai sumsum tulangnya pun tidak ada. Nah, ini jangan sampai terjadi yang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah cacat yang menyebabkan makruh untuk berkorban. Di sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong ya. Dalam mazhab Hambali itu makruh itu. Nah, tanduknya pecah bukan nggak sah ya, makruh. Cacat yang tidak berpengaruh pada daging hewan kurban boleh dijadikan untuk kurban namun kurang sempurna. Jadi tetap saja walaupun ini tetap sah, tetapi ada kekurang sempurnaan ya. Jadi ini udah lewat saja. Kemudian, nah ini pernah dulu ada pertanyaan, ini jantan boleh nggak nih kurban ini? Ya, nah ini ada pendapat tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, baik itu boleh jantan maupun betina. Dari Ummu Kurzin Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing
dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Ini dalam satu hadis tentang akikah. Nah, akhirnya Imam Syairozi Asy-Syafi'i mengatakan jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis tersebut, maka itu menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk kurban ya. Jadi boleh ya. Nah, larangan bagi orang yang hendak berkurban ini, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama Zulhijjah sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Hadis yang lain, fal yumsik, maka tahanlah untuk tidak memotong rambut ya dan kuku ya. Nah, sebagian ulama menilai larangan tersebut mengindikasikan haram. Namun sebagian yang lain menilainya hanya makruh ya. Jadi itu ya, makruh. Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja atau sekedar mencabutinya, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis ya, sekitar kemaluan ya, maupun di ketiak. Ini dalam fikih sunnah. Jadi bapak-bapak yang sudah terdaftar berkurban, nanti tanggal 1 Zulhijjah ya, 1 Zulhijjah itu mulai untuk tidak memotong kuku ataupun rambut manapun yang ada dalam tubuh kita. Itu hukumnya makruh ya menurut jumhur ulama. Ya, makanya sebelum tanggal 1 udah mulai cukurin dulu supaya nggak terlalu lebat ya. Kumisnya, kukunya ya. Jadi hari Sabtu udah mulai dipotongin. Nah, kemudian tanggal 1 Zulhijjah hari Ahad sampai dengan hari Selasa tanggal 20 itu tidak dipotong ya. Setelah sholat Id baru kita potong itu ya, kuku dan rambut. Nah, apakah larangan di sini? Apakah larangan ini berlaku untuk semua keluarga? Pertanyaannya. Kemarin Mas Rehan dan Pak Pur juga nanya ini nih, gimana Pak kalau ini Pak? Nah, ini ada jawaban di sini, hanya berlaku kepala keluarga, sohibul kurban, dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya. Karena 2 alasan. Yang pertama, zahir hadis menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang mau berkurban. Ya. Yang kedua, Nabi sering berkorban untuk dirinya dan keluarganya, namun belum ditemukan riwayat bahwasanya beliau menyuruh anggota keluarganya untuk tidak memotong kuku ataupun rambutnya. Jadi kalau Pak Rudi ini kurban, ya istrinya Pak Rudi yang harus menahan tadi, nggak cukur rambut, nggak motong kuku, tapi istri anak-anaknya boleh-boleh saja ya. Namun dia tetap memperoleh pahalanya ya, istri dan anak-anaknya. Nah, itu ada keutamaan begitu. Nah, waktu penyembelihan ini setelah sholat Id udah paham ya, tempat penyembelihan, tata cara penyembelihan ini lewat saja karena waktu ya, udah habis waktunya. Pembagian hasil sembelihan. Nah, jadi ini pembagian hasil ini dimakan sendiri dan keluarganya. Jadi orang yang berkorban disunahkan untuk memakan. Ya, memakan daging kurbannya. Kemudian yang kedua disedekahkan kepada fakir miskin ya. Nah, kalau sudah diserahkan fakir miskin boleh dia mau jual atau mau dimakan sendiri. Kemudian dihadiahkan kepada orang kaya. Dalam mazhab Syafi'i orang kaya hanya berhak memakannya ya, tidak boleh menjualnya ya. Ya, kemudian boleh disimpan ya untuk beberapa hari ke depan. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik gitu. Ya. Nah, kapan kurban menjadi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur? Ini kalau nazar ya, dia bernazar, saya mau kurban kalau anak saya lulus gitu kan. Nah, itu jadi wajib. Ya. Kemudian bagaimana daging kurban untuk orang kafir? Di sini maksudnya ya yang beragama selain Islam. Mazhab Maliki menyatakan makruh. Ya, masih boleh tapi makruh. Mazhab Syafi'i berpendapat haram untuk kurban yang wajib. Misalnya kurban nadar. Ya, boleh untuk kurban yang sunnah. Ya, dan kemudian yang ketiga, fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia berpendapat boleh selama itu untuk kafir dhimmi ya. Adapun kafir harbi maka ia tidak diperbolehkan. Kafir harbi kafir yang boleh diperangi karena memusuhi orang-orang Zionis. Nah, kafir dhimmi ini yang bersahabat dengan kita, ini boleh. Jadi makanya
tetangga kita yang agamanya bukan Islam itu boleh menikmati boleh dibagi kurbannya, ya. Bagian hewan kurban, ya. Nah ini penting nih buat panitia ini, ya. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua daging, kulit tubuh serta kulit punggungnya, semuanya dibagikan. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya, ya, kepada tukang jagal. Ali mengatakan kami mengupahnya dari uang kami pribadi, itu, ya. Sampai ada hadis nih, ya, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya bagi pemilik hewan tersebut maka tidak sah ibadah kurbannya, ya, yang sampai dijual oleh pemiliknya yang berkurban tadi. Nah, tukang jagal tidak boleh diberi daging, kepala, tanduk, kaki atau kulitnya sebagai bentuk upah. Nah, nggak boleh. Hal ini berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika ia termasuk orang kaya. Kalau tukang jagalnya udah cukup, ya berarti hadiah. Ya, atau sebagai sedekah jika ternyata dia tukang jagalnya itu orang miskin. Itu, ya. Kemudian Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali Asy-Syafi'i, pengarang kitab Fathul Qorib, mengatakan haram menjadikan hewan kurban sebagai upah bagi jagal. Jadi alhamdulillah di kita sudah enggak, ya. Nah, adapun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah bagian dari hewan kurban diperbolehkan memanfaatkannya sekehendaknya, bisa dimakan, dijual atau yang lainnya. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya. Ini dijual lagi sama yang ini, yang kurban. Nih, ya, itu tidak boleh begitu, ya. Nah, di sini. Nah, wah, ini ada juga nih, penting nih. Menyembelih satu kambing untuk makan-makan panitia. Wah, ini, ya. Sembelih dulu untuk makan-makan panitia, ya. Panitia dapat jatah khusus, ya. Gimana ini? Status panitia kurban adalah wakil dari pemilik hewan kurban dalam mengurus, menyembelih dan mendistribusikannya, bukan berstatus sebagai amil zakat. Beda, ya. Yang berhak mendapatkan bagian, sehingga tidak diperbolehkan bagi panitia kurban mengambil sebagian terlebih satu kambing sebagai upah atas pekerjaannya, karena hal tersebut termasuk khianat, mengurangi, ya, bagian hewan kurban yang sepenuhnya telah diberikan kepada Allah dan Allah memberikannya kepada yang berhak. Nah, panitia kurban berhak mendapatkan bagian dari hewan tersebut dengan status sedekah atau hadiah sebagaimana layaknya masyarakat mendapatkannya. Kalau dilebihkan ya wajar karena ini, ya. Nah, jadi kita sudah insya Allah sudah sesuai, ya. Ini solusinya adalah pemilik hewan kurban diwajibkan mengeluarkan uang pribadi sebagai upah untuk jasa para panitia. Umumnya ini yang kurban, udah nih kesian nih panitia, kasih tambahan biar bisa makan tongseng, ya, gitu kan. Nah, itu boleh begitu. Nah, solusi masalah kulit ini juga ada, karena tadi harus dibagikan semua. Kumpulkan semua kulit, kepala dan kaki hewan kurban. Tunjuk sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit. Tidak perlu diantar ke rumahnya, tapi cukup hubungi mereka dan disampaikan bahwa panitia siap menjual kulit yang sudah menjadi hak mereka. Jadi orang miskin dikasih ini mau diapain silahkan. Aduh, nggak bisa ini, udah saya jualin, ya. Nah, udah ada gitu, boleh itu panitia menjualkan. Dengan demikian status panitia dalam hal ini adalah sebagai wakil bagi pemilik kulit untuk menjual kulit, bukan wakil dari sohibul kurban, bukan, ya, tapi wakil dari orang-orang miskin tadi, ya, yang kemudian untuk menjualkan kulitnya. Serahkan semua, ini yang solusi kedua, serahkan semua, ya, kulit kepada yayasan Islamik Sosial atau yang lainnya. Nah, ini yang sudah diambil oleh panitia, insya Allah sudah sesuai. Sudah ada yang mau nampung, ya, yaitu Ustadz Munawir akan dibawa ke wilayahnya di sana, Kampung Mertua Indah, ya, sama kemudian Pak Ustadz Yono, ya, daerahnya sangat terbelakang, sedikit yang kurban kulit pun karena jadi rebutan gitu kan. Nah, ini menarik, ya. Nah, ini suka ada begini pertanyaan cukup menarik juga ini. Jika akikah dan kurbannya itu sama-sama sunnah dan kambingnya satu, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ini orang kurban dan akikah dua-duanya gitu kan. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar Haytami tidak boleh. Kalau kurban aja, kalau akikah saja. Tapi menurut Imam Ar-Ramli boleh. Begitu juga
Begitu pula jika kambingnya 2 atau lebih tapi diniati sekaligus, artinya tidak ditentukan mana yang untuk akikah dan mana yang untuk kurban, maka juga ada perbedaan pendapat di antara ulama sebut di atas. Tapi kalau kambingnya 2 atau lebih dan masing-masing ditentukan mana yang untuk akikah dan mana yang untuk kurban, maka sah atau boleh, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi yang akikah ya akikah saja, ya. Kemudian yang kurban ya kurban saja. Ini jauh lebih aman secara hukum, ya. Ini baik, saya pikir sampai di sini. Nah, terakhir suka ada yang nanya, ini terakhir. Ya, bagaimana dengan puasa tarwiyah? Kan biasanya yang populer Arafah, tarwiyahnya gimana? Ya, populer di masyarakat. Nah, ini terdapat hadis yang menyatakan orang yang berpuasa pada hari tarwiyah tanggal 8 ya, 8 Zulhijjah, maka baginya pahala puasa 1 tahun. Nah, ini namun hadis ini hadis palsu, hadis maudhu, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Jauzi, ya, dalam kitab Al-Maudhu', ya, Imam As-Suyuti dalam Al-Masnu', ya, itu dinyatakan sebagai hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Artinya apa? Kita dalam beribadah tidak boleh bersandar pada hadis yang palsu, harus yang sahih. Nah, oleh karena itu tidak perlu berniat khusus untuk berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah karena hadisnya berstatus palsu. Ya, minimal do'if kata ulama ini, ya. Namun jika berpuasa karena mengamalkan keumuman hadis sahih pada pembahasan sebelumnya tanggal 1 sampai 8 ya. Ini puasanya tanggal 8. Ini ada yang menyatakan boleh ya. Nah, jadi tidak termotivasi dengan hadis tadi. Baik, sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan di luar forum saja karena waktu sudah syuruk. Barangkali ada yang mau sholat syuruk. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.